حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 83 dari Kitabul Adab. Qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala, ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Wa min adabis salam, termasuk dari adab salam adalah ana arudus salam ala man sallama alai. Saya menjawab salam terhadap orang yang mengucapkan salam kepada saya. Fa'aqul wa alaikumus salam. Ya, minimalnya adalah yang serupa dan setara. Kalau lebih baik maka itu pahalanya lebih baik lagi. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi suatu penghormatan, maka jawablah, balaslah penghormatan tadi dengan yang lebih baik daripadanya atau yang serupa. Kalau yang lebih baik berarti gimana cara jawab salamnya ya? Paling banyaknya itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau orangnya mengucapkan salam dengan suara yang kita dengar? Berarti kita jawabnya bagaimana? Dia mengucapkan salam, suaranya kita dengar. Berarti kita jawabnya dengan suara yang bagaimana? Dalam hati atau perlahan-lahan, ya? Ya. Iya, dengan yang dia dengar juga. Jadi jangan dia pakai suara yang keras, kita dengar, tahu-tahu kita jawab hanya dengan perlahan-lahan, dia tidak mendengar. Ini tak boleh, itu belum mendapatkan kesetaraan, belum serupa. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Adabus Syar'iyyah. Kalau orang itu mengucapkan salam pada kita dengan suara yang jelas, kita juga wajib menjawabnya dengan suara yang jelas. Baik. Demikian pula sebagian fuqaha menegaskan, misalkan orang itu mengucapkan salam pada kita di tulisan, yaitu menulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita wajib menjawabnya dengan tulisan juga, agar dia tahu bahwasanya kita telah menjawab. Kalau sekedar kita jawab istilahnya ya, WhatsApp dia dengan jawaban-jawaban tapi tidak menjawab salam, kita cuma jawab dengan lisan, dia pahamnya salam dia belum dijawab. Maka wajib menjawab yang setara. Tulisan ya tulisan, suara ya suara yang didengar, istilahnya sama, agar orang itu tahu penghormatan dia telah dibalas dengan yang serupa atau yang lebih baik lagi. Kalau tidak, maka berarti hak dia belum kita penuhi. Baik. Bagaimana kalau kita tahu suara dia levelnya sekian, tetapi kalau kita menjawab dengan level yang sama, dia tidak dengar karena telinga dia agak istilahnya agak peka. Lalu bagaimana cara kita menjawab? Ya tentunya disamakan dengan keadaan dia. Karena dia telinganya telinganya itu agak tuli, tidak istilahnya peka kah? Istilahnya tidak peka. Maka dia berhak untuk mendapatkan suara yang lebih jelas lagi agar dia tahu jawaban salam dia itu telah kita jawab. Jadi disesuaikan. Intinya kembali kepada ayat tadi dan juga kembali kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih. Hendaknya dia mendatangkan sesuatu kepada orang lain dengan sesuatu yang dia suka apabila perkara tadi didatangkan pada dirinya. Sebagaimana kita suka disalami dengan suara yang jelas, hendaknya kita juga menyalami dengan suara yang jelas. Sebagaimana kita suka penghormatan kita dijawab dengan terang, maka hendaknya kita juga menjawab salam orang tadi dengan yang terang bagi dia, dan seterusnya.
Nah, dengan ini hak-hak sesama muslimin dihormati dan ditunaikan. Toyib. Ada di sebagian orang, biasanya sebagian orang kampung tapi bukan kampung sini. Dikasih salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Jawab, lam. Nah, itu betul tak? Betul tak? Betul. Iya, itu namanya apa? Kedekut. Sudah dijawab di salam panjang lebar cuma bilang lam. Gak tahu apa maksudnya lam. Ataukah lam yakul atau lam yanam atau lam yadrib? Oh, tak tahu. Asal lam gitu aja. Jawab dengan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan semacamnya. Tayyib at-taqwim. Siapa yang akan menerjemahkan ini? Kaifa taqulu liman qala laka assalamu alaikum. Siapa yang menerjemah ya? Liman. Liman apa arti liman? Li, laka, lahu, laha. Lam berarti artinya apa? Ya. Untuk, bukan milik tapi untuk. Liman, man. Ya, bagaimana kamu katakan untuk man? Untuk orang, nah, untuk orang qala laka yang berkata kepadamu Assalamualaikum. Siapa yang menjawab soal ini ya? Ana aku lu. Oh, berarti tak siap. Iya? Iya, akul waalaikumsalam. Minimalnya demikian. Toyib. Boleh nggak orang itu kita salami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia menjawab, Waalaikumsalam dan seterusnya. Boleh tak? Ya tak boleh ya. Jawab dengan lengkap. Toyib. Jangan bilang dan seterusnya. Ayo, kemudian masuk ke muka surat 84. Qala al-muallifu hafizahullahu taala ad-darsus salis adabul isti'dzan. Pelajaran yang ketiga, adab-adab dalam meminta izin. Biasanya apa? Minta izin yang terkait dengan masuk rumah orang lain. Kalau rumah diri sendiri, itu milik kita. Misalkan itu milik kita tidak wajib minta izin. Kalau itu rumah kita sendiri. Ana asta'dzinu inda dukhuli fil buyut. Saya meminta izin tatkala saya masuk ke rumah-rumah. Jangan langsung asal apa itu masuk langsung ke dapur, langsung buka peti es, habis makan bilang, saya diizinkan tak? Oh, tak boleh. Minta izin lebih dahulu sebelum masuk rumah. Boleh jadi tuan rumah belum siap, boleh jadi apa? Belum memakai pakaian yang layak, boleh jadi rumah belum dibersihkan. Nanti tuan rumah jadi malu atau bersedih hati, kecewa dan seterusnya. Baik, agar tamu tidak melihat sesuatu yang tidak layak untuk dilihat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis muttafaqun alaih, innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar. Hanyalah dijadikan syariat minta izin demi menjaga mata. Agar tamu tidak sembarang barang melihat apa yang ada di dalam rumah. Minta izin dulu. Kalau tuan rumah belum siap, maka tunggu di luar. Kalau sudah siap, diizinkan masuk, baru masuk. Baik. Kalau sudah masuk, di mana kita duduk? Ya, iya, di ruang tamu, di ruang yang sudah disediakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Muflih dalam Adabus Syar'iyyah. Jangan apa langsung masuk ke bilik paling rahasia, tak boleh. Tapi tempat yang paling dekat dengan pintu luar, yaitu daerah ruang tamu istilahnya biasanya. Kecuali di sebagian rumah di Yaman akan dihantarkan nanti lewat apa lorong dulu, ruang tamunya sebelah sana misalkan. Intinya adalah ruang yang memang telah dipersiapkan untuk tamu. Atau boleh jadi tuan rumah mengatakan langsung masuk, ada ini bilik khusus untuk tamu, tak masalah. Lihat, tuan rumah menyiapkan yang mana. Jangan asal kita langsung masuk. Toyib. Kecuali kalau sudah minta izin, disuruh masuk ke ruang tamu, kita bilang, oh afwan saya emergency, ada bilik air tak? Itu tak apa, minta izin dulu. Janji apa? Sudah minta izin. Jangan langsung masuk tembus. Nanti tembus pintu belakang, keluar lagi belah. Tak boleh masuk, nanti tuan rumah marah.
Baik. Jadi lihat tempat yang disediakan di mana. Dan juga telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Muflih dan lain-lain, jangan kita duduk di kursi yang disukai oleh tuan rumah. Misalkan kita tahu kursi yang ini disukai tuan rumah. Memang apa? Memang apa istilahnya itu ya? Bantalnya sedap atau sofanya sedap. Tuan rumah nyuruh kita duduk di kursi rotan. Ya sudah, disuruh duduk di kursi rotan, kita duduk di situ. Baik. Tempat yang dia sediakan, tempat yang dia sukai, biarkan untuk dia karena dia tuan rumah. Kecuali kalau tuan rumah memang apa memberikan yang lebih, itu kebaikan dia. Tuan rumah ingin menjalankan hadis idza jaa karimul qaum fa akrimuh. Apabila datang orang mulia dari suatu kaum, maka muliakanlah dia. Kemudian tuan rumah menyediakan bantal, menyediakan ini dan itu. Nah, itu baik. Kalau dia tidak menyediakan itu, kita jangan memilih tempat yang dia sukai. Kita baca takwim di sini, penilaian di sini. Lihat siapa yang akan menerjemah. As-so'alul awal. Hal tasta'dzinu inda dukhuli ila baiti jarik. Siapa yang akan menerjemahkan? Oh ya. Iya, adakah kamu akan minta izin ketika kamu memasuki rumah jiran kamu ya? Kalau jamak jironi, kalau satu ini. Kalau satu apa jari, iya. Ana astadzinu inda dukhuli ila baiti jari. Maksudnya apa artinya? Ya, saya minta izin tatkala saya hendak masuk ke rumah tetangga saya. Baik. Demikian pula termasuk dalam masalah rumah tetangga yang dimulhakkan, digabungkan pada rumah tetangga juga apa? Pekarangan, istilah pekarangan ya. Yang di bagian pagar itu, pagar antara pagar dengan rumah. Pekarangan, intinya adalah properti tetangga. Memang itu tanah pribadi dia. Tak boleh kita sembarang masuk tanpa izin. Kadang biasanya apa anak-anak kalau kalau dulu di kampung-kampung di sana waktu masa main apa namanya wow itu layang-layang ketika layang-layang putus biasanya orang akan saling akan mengejar langsung lalu apa masuk ada yang masuk ke pekarangan bahkan apa membuat tanaman jadi rusak demikian pula pot-pot jadi rusak barang-barang rusak karena semuanya masuk bawa galah panjang-panjang demi mengejar layang-layang itu tidak minta izin dulu dan seterusnya. Yang ngajar pun ikut juga dulu, masih anak-anak dulu, masih nakal juga. Asal masuk. Taib. Wajib apa? Minta izin. Walaupun tidak sampai masuk rumah karena itu tempat pribadi dia. Boleh jadi dia sedang tetangga boleh saja sedang apa? Menyidai pakaian-pakaian dalam. Ah, malulah kita. Harus minta izin dulu. Yang kedua, kaifa tasta'dzinu inda dukhuli ila baiti jarik. Siapa yang akan menerjemah ini? Iya, coba. Bagaimana kamu minta izin tatkala kamu masuk iya ke rumah jiran kamu? Siapa yang menjawab? Siap ya? Apa coba? Astadzinu ingda ingdat dukhuli ila baiti jari. Iya, gimana? Pertanyaannya kaifa, bagaimana? Saya minta izin ketika hendak masuk ke rumah jiran saya. Bagaimana cara minta izinnya? Gimana cara minta izinnya? Berarti belum siap. Siapa yang membantu ya, Adam? Ya, aku lu assalamualaikum. Atau kalau lebih lengkapnya apa? Ya, itu salamnya lengkap betul, tapi minta izinnya belum. Minta izinnya belum. Berarti apa? Seperti dalam hadis Jabir dan juga hadis Abi Musa al-Ash'ari. Assalamualaikum a'adkhul. Ada lafaz a'adkhul. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?
Kalau dikatakan udkhul, setelah dijawab salamnya udkhul, itu baru masuk. Thayyib. Jadi ada pertanyaan, adkhul, bolehkah saya masuk? Kemudian muka surat 85. Ad-darsu rabi' murajaah. Pengkajian ulang. Yang pertama, kaifatu sallimu ala man laqita. Ya, terjemahnya apa? Bagaimana kamu membagi salam? Ya, ya, kepada orang yang kamu jumpai. Siapa yang menjawab? Oh, gimana cara bagi salamnya? Iya, minimalnya itu assalamualaikum, bukan apa? Selamat pagi atau good morning, bukan? Atau sugeng rawuh, wah, bukan. Tapi apa? Assalamualaikum. Thayyib, minimalnya itu. Kemudian kaifa tarudus salama ala man sallama alaik. Siapa yang akan menerjemah? Ya. Bagaimana kamu menjawab salam kepada orang yang membagi salam kepadamu? Siapa yang menjawab ini? Ya. Iya, minimalnya sesuai dengan salamnya dia. Ya, waalaikumsalam dan seterusnya. Yang ketiga, hal tasta'dinu inda dukhuli ila baiti jarik. Terjemahannya ya. Hal. Iya. Apakah kamu minta izin tatkala memasuki ya rumah jiran kamu? Jawabannya ya. Iya, na'am. Asta'dinu inda dukhul ila baiti jari. Tayyib. Yang terakhir di sini, hal tuz'iju jaraka indama tasta'dinu alaih. Siapa yang akan menerjemah ini? Tuz'iju. Apa arti tuz'iju? Tuz'iju. Apa arti tuz'iju? Membuat iz'aj. Iz'aj ya. Iya, kebisingan atau keterkejutan. Yaitu apa? Iz'aj yaitu kejutan. Membuat orang jadi terkejut, terganggu. Berarti siapa yang akan menerjemah pertanyaan ini? Oh ya. Iya, adakah kamu membuat jiran kamu terkejut tatkala kamu minta izin kepadanya? Ya. Anala uz'iju jari ingdama aywa asta'dzinu alaih. Artinya apa? Jari, iya, saya tidak mengganggu atau mengejut tetangga saya, jiran saya ketika asta'dzin, iya, meminta izin kepadanya. Baik. Jangan seperti yang di sana-sana itu yang pintunya dari besi, selalu apa? Dipukul dengan keras, dung 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 dung. Tak salam dan tak apa bilang a'adkhul, tapi pukul terus. Selama kita tidak keluar akan dipukul terus. Setelah kita keluar baru dia assalamualaikum. Wah, itu tak betul. Karena dalam hadis Jabir, sebelum tuan rumah keluar itu tamu sudah langsung mengatakan assalamualaikum. Tayyib. Dan a'adkhul. Itu pun tidak sampai membuat bising orang yang di rumah, membuat baby jadi bangun, bayi bangun, atau orang tua yang sedang rehat pun jadi apa? Dadanya jadi bergetar-getar atau apa. Makanya disebutkan di dalam adabus syar'iyah, apa itu? Karena babun Nabi SAW yutraku bil adzafir. Dahulu kala pintu rumah Nabi SAW itu diketuk dengan kuku, bukan apa dengan besi dung-dung macam itu. Tapi dengan kuku, yaitu biar suaranya tidak terlalu keras. Suaranya secukupnya bagi orang yang terjaga, yang tidur tidak terganggu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.